sudah hampir 3 minggu, tapi Raf belum pulang. 3 hari yang lalu ia menelepon Kirana, mengatakan bahwa ia masih ada urusan di Jerman. Kirana memahami alasan suaminya itu. Ia tidak mempersoalkannya. Mendadak tadi subuh, Raf menelpon Kirana, mengatakan bahwa ia sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Aneh, mengapa nggak bilang dari kemarin bahwa ia akan sampai pagi ini di Jakarta? Nah, aku baru sampai dari Jerman. Ini masih di Bandara Soekarno, mau menuju pulang. Kamu tolong bilang sama Bik Narti agar menyiapkan kamar untuk tamu di pavilion samping ya nak. Aku ketemu temanku di Jerman. Kami ada kerjasama untuk perluasan bisnis kita. Sekarang ia ikut aku ke Jakarta untuk urusan bisnis kami. Mungkin akan menginap beberapa hari di rumah kita. Tolong ya nak. Kirana menyiapkan semua yang diminta Raf. Di samping bangunan induk rumah itu ada ruang yang terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 ruang duduk. Bagian depannya ada teras yang menghadap ke taman samping dan pintu untuk akses keluar dilengkapi dengan kamar mandi sendiri. Terhubung dengan pintu ke ruang makan. Bik Narti menyiapkan kamar itu. Kirana juga menyiapkan sarapan untuk mereka. Biasanya perjalanan subuh begini dari bandara cukup lancar sehingga tidak akan memakan waktu lama. Tak sampai 1 jam, Raf sudah sampai di rumah bersama temannya. Sepertinya mereka sebaya. Kirana mencium punggung tangan suaminya, seperti yang biasa ia lakukan, dan Raf mengusap lembut puncak kepalanya ketika bersalaman dengan Handi Gunawan, teman Raf. Kirana merasa aneh menerima tatapannya, tajam, seakan mau menembus lubuk hati Kirana. Perasaan saja mungkin, atau mungkin si Handi itu punya kebiasaan menatap tajam orang lain. Kirana mempersilahkan keduanya untuk mandi. Raf, kamu mandilah dulu. Setelah itu kita sarapan. Usai sarapan nanti, silahkan kalian beristirahat. Pasti lelah setelah perjalanan panjang kalian. Untuk Handi, sudah disiapkan kamar di pavilion samping. Sementara suami dan tamunya mandi, Kirana menyiapkan meja makan. Handi selesai lebih dulu. Ia segera ke meja makan. Sekilas Kirana sempat memperhatikan sosok pemuda itu. Tinggi dan agak kurus. Wajahnya terlihat letih. Mas Handi, mau minum apa? Tanya Kirana. Sebut nama saja nak, kita sebaya dan aku teman suamimu, sahut Handi dengan nada akrab. Raf yang juga sudah selesai segera bergabung di meja makan. Melihat belum ada minuman untuk Handi, ia segera ke dapur membuatkan kopi hitam untuk tamunya itu. Kirana mengikuti dengan pandangan matanya. Mengapa Raf tidak minta tolong pada Kirana atau Bik Narti untuk membuatkan kopi untuk Handi? Dan tanpa bertanya, Handi mau minum apa? Mungkin mereka sudah bersama-sama selama di Jerman, sehingga Raf mengenal kebiasaan temannya itu. Kirana menyendokkan nasi goreng ke piring Raf, lalu menambahkan telur dadar gulung dan emping, serta acar mentimun. Setelah itu, ia juga mau mengisikan nasi ke piring Handi. Tunggu, suara Raf terdengar lantang. Kirana batal mengisi piring Handi. Ini nasi goreng seafood. Handi alergi seafood. Raf segera mengambil roti tawar yang tersedia di meja itu, mengisinya dengan selembar keju, dadar telur yang diirisnya, menambahkan potongan tomat dan mentimun. Setelah itu diberi mayones dan saus sambal, lalu memanggangnya sendiri. Di atas pan teflon di dapur,
dan menyuguhkannya untuk Hadi yang diterima Handi dengan tatap penuh terima kasih. Tercengang Kirana melihat apa yang dilakukan Raf. Sebegitu besar perhatian Raf pada tamunya itu. Seberapa jauh ia mengenal Tuan Handi Gunawan itu. Seberapa dekat mereka. Dulu Raf suka datang ke kosan Kirana dan membuat sendiri sandwich seperti tadi itu. Makanya Kirana selalu sedia bahan-bahan untuk sandwich kesukaan sahabatnya itu. Begitu juga di rumah ini. Setelah mereka menikah, kebiasaan Raf itu tak hilang. Makanya Kirana selalu punya stok di rumah. Ada daging asap, daging burger sapi, dan berbagai perlengkapannya. Barusan Raf membuatkan itu untuk Handi tanpa bertanya dulu, seolah tahu bahwa Handi juga suka menu tersebut. Handi makan dengan lahap. Sesekali ia menatap Raf dan Kirana. Melihat tatapan itu, mungkin ia berterima kasih karena Raf sudah melayaninya. Usai sarapan, Raf tidur nyenyak sekali. Baru sekitar jam 11 siang ia bangun. Handi sudah bangun nah. Raf duduk di samping Kirana di ruang keluarga. Kirana menaruh sulaman kruistik yang tengah dikerjakannya di meja. Sepertinya belum keluar dari tadi. Kirana mengambil buah potong dari kulkas dan memberikannya pada Raf. Gimana perjalananmu ke Jerman? Ya, asik dan melelahkan. Aku bertemu dengan beberapa produsen mobil. Kami membahas rencanaku untuk bekerja sama memasarkan mobil produksi mereka di Indonesia. Handi ini bekerja di sebuah perusahaan otomotif terkenal di Jerman. Ia ditugasi perusahaannya untuk survei di Indonesia. Jadi mungkin aku akan sering keluar kota dengannya. Kami akan meninjau beberapa kota besar di Indonesia untuk target pemasaran nanti. Semoga usahamu lancar, Raf. Terima kasih, Nah. Oh iya, aku minta maaf tidak sempat membelikanmu oleh-oleh. Waktuku tersita untuk meninjau beberapa pabrik otomotif di sana, serta mempelajari teknik pemasaran. Handi itu ahli pemasaran otomotif. Bersyukur sekali aku bertemu dia di sana. Ia memberi banyak masukan padaku tentang jurus-jurus pemasaran. Kami keliling ke beberapa area pemasarannya di beberapa negara di Eropa Barat. Kalau kerjasama ini berhasil terwujud, maka Altomotif menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjadi mitra kerja mereka. Raf memberikan sebuah kotak kecil pada Kirana. Bersyukur aku sempat membelikanmu ini saat aku berada di Swiss. Kirana membukanya. Sebuah jam tangan cantik dan mewah tersaji di depannya. Bagus sekali, Raf, serunya takjub. Raf mengambil jam tersebut dan memasangkannya di tangan istrinya. Pintu paviliun terbuka. Handi muncul di situ. Matanya tajam memperhatikan Raf yang sedang memasangkan jam tangan itu di tangan Kirana. Raf yang melihat kehadiran Handi segera menggeser duduknya menjauh dari Kirana. Sini Han, kita ngobrol-ngobrol. Raf mengajaknya duduk. Kalian ngobrol lah, aku mau menyiapkan makan siang. Kirana beranjak meninggalkan keduanya. Habis duhur nanti, aku dan Handi akan ke kantor. Mungkin kami pulang agak malam. Gak usah siapin makan malam dan jangan menunggu ya, Nah. Kamu tidur saja dulu. Sejak kehadiran Handi di rumah itu, terasa ada yang berubah.
Raf terlihat bersemangat dan wajahnya terlihat bahagia. Mungkin ia senang bisa mengembangkan bisnis otomotif yang dikelolanya. Begitu yang ada dalam pikiran Kirana. Raf jadi sering pergi dan pulang larut malam, bahkan sampai menginap. Katanya mereka keluar kota, menyinggahi beberapa kota sekaligus sehingga harus menginap. Tentu saja Kirana tak keberatan. Kalaupun ada di rumah, Raf sering berada di paviliun berdua dengan Handi, katanya membahas masalah pekerjaan. Tidak ada yang salah menurut Kirana. Di matanya saat itu, Raf lagi bersemangat mengurus rencana ekspansi bisnisnya. Ia menemukan teman yang cocok yang bisa mendukung rencananya. Raf tak pulang beberapa hari tidak masalah baginya. Toh selama ini ia juga sendirian dan mereka tak tidur satu kamar. Harusnya seminggu yang lalu jadwal kontrol Kirana. Tapi karena ia menunggu Raf pulang dari Jerman, ia menundanya. Semalam ia sudah memberitahukan Raf. Raf janji akan pulang lebih awal agar bisa menemani Kirana ke dokter sorenya. Tapi sampai mendekati waktunya, Raf tidak juga pulang. Kirana mencoba menghubungi ponselnya, tapi tak tersambung. Akhirnya, Kirana memutuskan berangkat sendiri dan mengemudi sendiri mobil yang disediakan Raf untuknya. Mang Asep tadi minta izin mengunjungi kerabatnya yang ada hajatan. Ketika masih menunggu giliran dipanggil, Mama dari Bandung meneleponnya. Kirana segera mengangkat dan memberi salam. "Kamu di mana, Nah?" "Tadi Mama telepon ke rumah, kata Pinarti kamu pergi sendirian dan menyetir sendiri mobilmu." "Aku di rumah sakit, Ma. Lagi kontrol." "Raf kemana? Mengapa ia tidak mengantarmu kontrol?" "Akhir-akhir ini ia agak sibuk, Ma." "Gak apa, aku bisa sendiri kok. Lagian gak terlalu jauh dari rumah. Lain kali jangan menyetir sendiri ya sayang. Kalau Raf gak bisa, gak ada Mang Asep. Dan Mang Asep juga gak ada. Kamu bisa pergi dengan Pinarti pakai taksi saja. Mama khawatir kalau kamu pergi dan menyetir sendiri." "Iya, Ma. Terima kasih." Kirana mendengar mobil Raf masuk pekarangan ketika sudah hampir jam 12 malam. Raf punya kunci rumah sendiri, tapi Kirana tetap membukakan pintu untuknya dan menyambut selayaknya seorang istri. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat Raf masuk ke rumah dengan tangan merengkuh bahu Handi. Akrab sekali dan terlihat aneh. Kirana menepi ke dinding tangga sehingga tak terlihat oleh kedua orang itu. Lampu di ruang bawah sudah dimatikan oleh Pinarti. Hanya bias dari lampu teras yang remang-remang memberi cahaya di ruang bawah. Raf dan Handi berdiri di pintu penghubung paviliun dan ruang makan. Mereka berdiri berhadapan. Raf berdiri menghadap ke dalam paviliun. Hanya punggungnya yang terlihat dari luar, sedang Handi terhalang oleh tubuh Raf. Sepertinya keduanya berdiri berhadapan dengan jarak dekat sekali. Raf yang lebih tinggi terlihat menunduk agak lama dengan posisi. Kirana menajamkan pandangannya. Dengan hati tercekat. Apakah dia tak salah lihat? Ya Tuhan. Kirana menahan nafasnya ketika Raf berbalik meninggalkan paviliun itu. Handi segera menutup pintu itu. Di tangan Raf ada lembaran kertas. Kirana menarik nafas lega. Kiranya mereka tadi tengah membahas apa yang ada di kertas itu. Makanya sedekat itu. Oh, Kirana, luruskan pikiranmu.
Raf sangat terkejut ketika menyadari Kirana mengikuti langkahnya menaiki tangga. "Kak, kamu dari mana?" Suaranya gugup dan bergetar. "Kok kamu kaget gitu, Raf?" "Aku dari dapur habis mengambil minum." Kirana memperlihatkan botol minum di tangannya. Raf menarik nafas. "Aku pikir kamu sudah tidur, makanya kaget banget melihat ada orang di belakangku. Maaf, tadi aku nggak menemanimu kontrol. Aku ada meeting dengan rekan bisnis. Selama meeting, HP ku matikan. Bagaimana perkembangan bayi kita? Semua baik kan?" Raf memperlihatkan raut wajah bersalah. "Alhamdulillah semua baik." Kirana meneruskan langkahnya ke kamarnya, diikuti oleh Raf. "Kamu sudah minum susu malam ini? Aku bikinkan ya." "Sudah tadi." "Ya sudah, sekarang tidur ya. Sudah larut." Raf menuntun istrinya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Diciumnya kening Kirana sebelum ia masuk ke kamarnya sendiri lewat pintu penghubung. Sorenya, Kirana bermaksud ke toko swalayan dekat komplek perumahannya. Ia mau jalan kaki saja, sekalian gerak tubuh. Pulang nanti, kalau belanjanya banyak, ia akan menelepon Mang Asep untuk menyambutnya. Tapi baru beberapa meter ia keluar pagar, terlihat mobilnya menepi. Kirana heran mengapa Mang Asep menyusulnya. Pintu mobil terbuka. Terlihat Handi turun dari mobil itu. Rupanya dia yang menyetir mobil itu. "Ayo naik, nah," ujarnya Rama. "Aku mau jalan kaki sekalian olahraga. Dekat ini. Nanti mertuamu marah melihatmu jalan kaki sendirian. Kemarin Raf dimarahi karena tidak mengantarmu periksa ke dokter. Kalau sekarang kamu pergi sendirian lagi, nanti Raf kena marah lagi. Biar aku antar, gak baik orang hamil jalan sendiri. Kalau ada apa-apa, nanti malah repot." Handi membukakan pintu untuk Kirana. Kirana terkejut mendengar bahwa Raf ditegur mamanya karena membiarkan Kirana ke rumah sakit sendirian. Ya, daripada Raf diomeli mamanya lagi, lebih baik Kirana ikut saja sama Handi. Sebetulnya Kirana risih jalan berdua dengan Handi. Takut nanti ada salah paham. "Nanti kamu belanja sendirian ya, aku tunggu di lobi saja," ujar Handi seolah mengerti pemikiran Kirana. "Ini simpan nomorku. Kalau perlu apa-apa, hubungi aku." Handi menyebutkan deretan nomornya dan Kirana segera mencatat di ponselnya. Pemuda itu baik sekali. Mungkin karena ia teman Raf dan Kirana adalah istri Raf. Tapi tetap saja Kirana merasa tidak nyaman pergi berdua saja dengan Handi. Ketika Kirana selesai belanja dan membayar di kasir, Handi datang meraih trolinya yang penuh berisi belanjaan. Mereka berjalan beriringan menuju mobil di parkiran. Handi melarang Kirana mendorong troli tersebut. "Kamu harus menjaga kandunganmu, Nah. Biar aku saja membawa troli ini." Handi memberinya senyum lembut. Cepat-cepat Kirana melengos. "Kamu mau makan dulu, Nah? Ayo, aku temani. Pasti lelah dan lapar berkeliling dalam toko tadi." Handi menunjuk deretan restoran dan gerai makanan di dalam kompleks swalayan itu. Kirana menggeleng. Ia ingin segera tiba di rumah. Tidak enak berlama-lama berduaan dengan Handi. Mereka meneruskan langkah menuju parkiran. "Nah, kamu tentunya bahagia punya suami Raf. Bahkan sebentar lagi kalian akan punya baby," ucap Handi
seraya menyetir. Kirana tidak menjawab, hanya memberikan senyum tipis. Mau menjawab apa dia? Karena ia tidak tahu apakah bahagia atau derita yang dijalaninya bersama Raf saat ini. Aku iri melihat kalian, rasanya juga pingin seperti kalian. Tapi, ya, takdir orang berbeda-beda. Aku ditinggal menikah oleh kekasihku. Rasanya sakit sekali. Lirih suara Handi di ujung kalimatnya. Mau tak mau Kirana menoleh. Terlihat bening air di sudut mata Handi. Sebegitu besarnya cintanya pada kekasihnya itu rupanya. Sehingga ia sampai meneteskan air mata saat bercerita pada Kirana. Semoga kamu segera menemukan gadis lain yang lebih baik untuk mendampingimu. Hanya itu yang mampu diucapkan oleh Kirana. Handi menggeleng agak kuat, entah karena tak yakin dengan dapat penggantinya, entah tak bisa move on dari kekasih yang sudah pergi. Ketika mobil memasuki pekarangan rumah, Raf terlihat duduk di kursi teras. Rupanya ia sudah pulang karena waktu memang sudah menjelang maghrib. Handi membukakan pintu mobil untuk Kirana turun dan mengulurkan tangannya membantu wanita itu keluar mobil. Kirana melangkah mendekati Raf. Wajah Raf terlihat seperti gusar, membuat Kirana merasa tak enak hati. Setelah menyalami suaminya itu, ia berbalik mau membantu Handi menurunkan belanjanya. Tapi Raf segera menarik lengannya. Biar Bik Narti dan Mang Asep yang urus belanjaan. Raf bicara agak keras, entah ditujukan pada Handi, entah pada Kirana. Keduanya melangkah naik, menuju kamar Kirana. Minumlah. Raf menyodorkan segelas susu yang sudah disiapkannya rupanya. Kirana segera meminumnya. Nanti kalau mau pergi-pergi sama Mang Asep aja, atau sama aku. Jangan merepotkan tamu kita. Lagi pula, kamu itu wanita bersuami, tak pantas pergi berduaan dengan lelaki lain. Kirana melirik, dilihatnya raut marah di wajah suaminya itu. Cemburu ke Raf. Apakah itu pertanda bahwa Kirana mulai punya tempat tertentu di hatinya? Maaf, aku janji tak akan lagi. Kirana malas menjelaskan apa-apa. Tengah malam Kirana terbangun, perutnya terasa lapar. Dilihatnya setoples yang biasa berisi biskuit di kamarnya sudah kosong. Ia lupa memeriksanya tadi. Diliriknya pintu penghubung ke kamar Raf. Tak ada bias cahaya di celah pintu itu. Berarti Raf sudah tidur. Sudah lewat jam 1 malam. Segera ia turun ke bawah, mau mencari makanan. Namun saat berada di ruang makan, ia mendengar suara-suara dari paviliun. Jiwa keponya meronta. Sama siapa Handi bicara malam-malam begini? Kamu jangan pernah lagi pergi-pergi dengan Kirana. Terdengar suara Raf. Kirana makin menajamkan pendengarannya. Rupanya Raf benar-benar tidak suka melihat Handi pergi dengan Kirana. Perasaan Kirana sejenak menghangat. Ada rasa bahagia melihat Raf begitu melindunginya. Kenapa? Karena Kirana istrimu. Terdengar suara lembut Handi. Karena aku tidak suka melihatmu dengannya. Aku cemburu. Suara Raf bergetar. Kirana berdebar. Lantas bagaimana dengan aku? Kamu pikir aku kuat menahan perasaanku melihat kalian? Kirana begitu tulus melayanimu. Harusnya aku juga ingin bahagia. Aku cemburu melihat kalian.
Suara lembut Handi terdengar bercampur tangis. Astagfirullahalazim. Kirana mengusap dadanya. Apakah Handi punya perasaan tertarik pada Kirana? Begitu berani ia menyatakan hal itu pada Raf yang jelas-jelas suami Kirana. Berarti ia sudah menabuh genderang perang. Kirana harus minta Raf menyuruh Handi segera pergi dari rumah mereka. Ia tidak mau terjadi pertikaian dirinya dengan Raf. Bersambung.